10.2 ganti. Oke. Lokasi ada di mana lokasi? Di sesudah putaran. Siap, ini satu unit ambulan mau pengantaran pasien tujuan Hermina beri monitor. Oke, dilaksanakan 86. Membantu ambulan taruh di sini. Escorting Crew Indonesia itu berdirinya itu sejak tanggal 14 Maret 2019. Kalau dari kita sendiri sih emang pertama kita emang dari hati nurani, terus juga kedua kita emang dari anak-anak bikers, motor, terus juga kita saling pengen silaturahmi lah gitu, pengen nambah keluarga dalam komunitas kita ini gitu. Untuk keberadaannya kita legal atau belum, tentu kita tidak legal karena pertama kita udah melanggar di peraturan di undang-undang, yang itu dimana kita sebagai warga biasa tidak boleh menggunakan sirene dan strobo. Tapi kita menggunakan sirene strobo itu di saat-saat tertentu aja, saat pengawalan. Terus juga kalau misalnya selesai pengawalan, kita semuanya matiin semua. Jadi kita nggak pakai sirene lah atau nggak strobo gitu. Saya menggunakan jasa pengawalan dari EC ini ngerasa dimudahkan lah untuk dibukakan jalan di saat keadaan lagi urgent membawa pasien yang harus buru-buru cepat mungkin untuk dibawa ke rumah sakit, karena menurut saya itu yang namanya relawan itu benar-benar dibutuhkan lah untuk para driver ambulan di saat ini. Pernah sih di saat lagi ngelewatin jalur busway, kebetulan anak-anak relawan itu hanya satu orang dan banyak oknum-oknum yang lain yang coba untuk membantu malah ngebikin rekan saya ini ditilang polisi. Paling seperti itu sih hal-hal yang benar-benar pahit lah buat saya, sampai teman saya pun ditilang gara-gara oknum-oknum yang nggak tahu aturan adanya ambulan, yang ikut-ikut ambulan kayak gitu. Ya, secara kemanusiaan kita patut mengapresiasi keberadaan itu, karena itu kan bagian dari kerja-kerja kerelawanan ya, untuk membantu mereka entah itu yang sakit atau jenazah yang ada di dalam ambulan. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif transportasi, sebetulnya tidak diperlukan. Mengapa? Karena regulasi mengenai ambulan itu sudah jelas bahwa ambulan itu bagian dari moda transportasi yang memperoleh prioritas di jalan. Bahkan katakanlah di Jakarta ini ada jalur Transjakarta yang secara regulasi itu hanya untuk Transjakarta, tetapi boleh untuk ambulan maupun pemadam kebakaran gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari aspek regulasi, ambulan itu sudah memiliki prioritas untuk dikedepankan. Artinya pengguna jalan seharusnya ya itu sudah memiliki kesadaran untuk memberikan jalan kepada setiap ambulan yang lewat, sehingga tanpa ada pengawalan dari komunitas pun mestinya itu tidak ada masalah. Kalau untuk kondisi wilayah Jabodetabek lah ya, yang lalu lintasnya cukup crowded, sebetulnya kehadiran mereka bisa dianggap mengganggu gitu ya. Tetapi dalam hidup itu kan saya kira ada dua hal ya. Artinya kalau kita bisa secara legalistik itu melihat dari ada aturan atau tidak. Nah kalau kita berpikir secara legalistik memang tidak ada aturannya
gitu. Sehingga bagi mereka yang merasa terganggu, dia bisa mengatakan lebih baik dilarang gitu ya. Tetapi juga ada yang sifatnya etik gitu ya, etik kemanusiaan. Nah, etik kemanusiaan itu bagi siapa? Bagi orang yang berada di dalam ambulan gitu. Artinya ketika perjalanan ambulan lancar, terutama bagi yang sakit ya, dia akan lebih cepat tertolong sampai ke rumah sakit. Kalau menurut saya selama masyarakat itu diedukasi, maka kita bisa berpijak dari aspek yang legalistik tadi gitu ya. Kalau misalkan kita dilarang, kita stop di pengawalan dulu. Untuk kegiatan selanjutnya itu kita ada, misalkan ada bencana alam, kita bakti sosial, kita terjun ke dunia kemanusiaan gitu. Kita turun ke daerah yang rawan banjir, terus juga kita bantu dari tim pemadam untuk mengevakuasi rumah-rumah warga yang kerendam juga, dan juga kita mengevakuasi warga-warga yang ibaratnya susah lah untuk dievakuasi. Kalau untuk tarif khususnya itu kita nggak ada, kita menjalankannya juga ikhlas juga kan, karena emang ibaratnya kita relawan lah. Meskipun kita dikasih sama keluarga atau enggak sama driver ambulan, dari pihak keluarga kita tetap nolak keras, karena dari relawan manapun mereka yang sudah ngebantu, mereka dapat imbalan dari keluarga, kita tetap nolak. Terus kalau misalnya bener-bener maksa banget sampai masukin uangnya ke kantong kita tetap terima, tapi uangnya kita tidak menggunakannya sendiri gitu. Kita masuknya ke uang kas, terus untuk kebutuhan kita saat pengawalan, saat isi-isian dari P3K kita habis, dan juga dari uang kas tersebut kita digunakan untuk jasa ambulan gitu, buat membeli 1 unit ambulan gitu. Biar tetap ada di sekitar masyarakat yang ingin membutuhkan ambulan tersebut. Mungkin emang karena tempat-tempat dari ambulan tersebut, dari lokasi kejadian, misalkan kejadian di Jalan Raya sini depan, Margonda. Kita standby ambulan ada di sini. Kita tetap kalau misalnya ada butuh ambulan, kita tetap langsung jalan. Jadi ibaratnya kita ke lokasi tersebut dekat lah gitu. Kita juga ada buat pengantaran domestik juga sih, untuk bencana alam segala macam begitu. Kalau kita mengacu pada entah itu teori transportasi, entah itu regulasi, itu di mana-mana itu kendaraan khusus itu selalu mendapat prioritas. Nah, memang problem kita ini adalah tadi persoalan etik gitu. Jadi masyarakat belum punya kesadaran secara masif, ya kesadaran etik secara masif, sehingga kurang aware bila ada kendaraan-kendaraan khusus yang harus mendapatkan prioritas gitu. Nah, itu menurut saya adalah problemnya pada budaya gitu. Karena itu ke depan itu menurut saya adalah bagaimana kita mendidik masyarakat itu. Mendidik itu bukan hanya melalui lingkungan sekolah, tetapi juga melalui lingkungan sosial dan keluarga, supaya kita ini terbiasa memiliki kesadaran etik di jalanan gitu. Karena jalanan itu sebetulnya cermin dari budaya kita. Kalau saya sendiri sebagai pengguna jalan itu merasa terganggu banget, karena beberapa kali saya sering banget menemukan pengendara motor yang tiba-tiba lewat dan seolah-olah mereka menjadi penguasa di jalan itu gitu. Gue sih kalau ngeliatnya sih terganggu nggak terganggu ya. Gue nggak bakal merasa terganggu kalau misalkan yang mereka bawa itu beneran darurat. Tapi yang bikin gue merasa agak terganggu mungkin arogansi mereka di jalanan aja sih. Menurut saya enggak sih, nggak perlu sih, karena harusnya sih kalau supir ambulan ya, apalagi ambulan rumah sakit itu mereka udah punya SOP sendiri bagaimana cara berkendara dengan aman, dengan target timeline misalnya harus sampai dalam beberapa jam atau harus cepat gitu. Jadi nggak perlu ada pengawalan harusnya kalau menurut saya. Jadi menurut gue buat ambulan-ambulan escorting ini kalau bisa segera dibeli legalitas lah, agar mereka tuh punya jaminan atas apa yang mereka lakukan. Tapi sejauh ini buat para ambulan escorting sih respect. Ya harapan kedepannya sih buat saya
Mudah-mudahan bisa dilegalin lah untuk relawan-relawan, karena sayang Kak, maksudnya dengan adanya relawan untuk para driver ambulan lain yang di sana, karena sangat membutuhkan gitu adanya relawan. Makanya saya berharap ke depannya itu bisa dilegalin lah untuk anak relawan. Harapannya untuk ECI semoga makin sukses dan tetap dikenal sama warga-warga, sama masyarakat yang di luar sana yang belum tahu dari tim pengawalan, bukan dari ECI aja ya, dari semuanya relawan. Mudah-mudahan dipandang baik lah oleh masyarakat.